Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin, di pagi Jumat yang berbahagia ini, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga di dalam kehidupan ini kita tercukupi dengan secukup-cukupnya. Segala kebutuhan kita terpenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun menurut kita mungkin bukan sesuatu yang besar, tetapi sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kita butuhkan. Karena Allah berfirman, bisa jadi apa yang engkau anggap baik ternyata dia tidak baik di sisi Allah, dan apa yang engkau anggap tidak baik justru itulah yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya mari kita bersyukur dengan keadaan kita hari ini, karena segala sesuatu itu adalah kebaikan. Beruntunglah orang-orang yang beriman kepada Allah, karena segala urusannya adalah kebaikan. Jika dia ditimpa kesulitan, musibah, maka dia bersabar. Dan ketika dia ditimpa atau diberi kenikmatan, maka dia bersyukur. Salam dan salam, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, senantiasa kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita yang menjadi panutan kita di dalam kehidupan ini hingga nanti kita meninggalkan dunia ini. Hanyalah Rasulullah yang harus kita contoh pola kehidupannya, bagaimana dia berkata-kata, bagaimana dia bersahabat, bagaimana dia membangun jaringan-jaringan dakwahnya. Begitulah Rasulullah SAW yang ajarannya tidak akan pernah hilang sampai datangnya hari kiamat. Baik, judul tausiah kita pada pagi hari ini adalah muhasabah. Muhasabah kalau diartikan secara literal bahasa Indonesia, artinya adalah menghitung. Menghitung apa yang telah dilakukan di hari atau di waktu sebelumnya, untuk dilihat hasilnya di hari setelahnya atau di waktu setelahnya. Inilah muhasabah secara literal kita artikan.
Nah, muhasabah ini sangatlah dianjurkan oleh Allah, dan ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hasr ayat 18 dan 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusuhum ulaika humul fasiqun. Ayat ini menjelaskan kepada kita, Allah mengatakan, bertakwalah kamu kepada Allah. Barang siapa yang sudah mengatakan Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia beristiqamah dengan itu, dia percaya bahwa datangnya kematian akan dia alami, dia percaya bahwa akan ada kehidupan di alam kubur, dia percaya bahwa ada kehidupan di alam akhirat, dan dia percaya kepada takdir baik atau buruknya, maka orang ini bertakwa kepada Allah. Dan orang-orang yang sedemikian ini, kata Allah, hendaklah dia senantiasa melihat apa yang telah dia perbuat untuk akhiratnya. Artinya, hendaklah dia bermuhasabah tentang kehidupan ini. Ibnu Qayyim al-Zawji mengatakan muhasabah itu ada pada dua tempat. Tempat yang pertama adalah di awal sebelum perbuatan itu dilaksanakan, dan yang kedua adalah di akhir setelah perbuatan itu dilaksanakan. Di awal perbuatan kita hendaknya bermuhasabah, menghitung apakah penting, apakah urgen apa yang ingin kita lakukan ini, apa dampaknya, kemudian sudahkah kita ikhlas, dan untuk siapa kita melakukan ini. Maka di sini dapat kita lihat bahwa di awal ini penting untuk menjaga tentang keikhlasan dari sebuah amal. Kita sudah mengetahui bahwa sesungguhnya syarat diterima amal itu memiliki dua unsur. Unsur yang pertama adalah memenuhi standar keikhlasan karena Allah. Unsur yang kedua adalah ittiba'u Rasulullah. Nah, ini adalah dua unsur yang harus ada di dalam sebuah amal ibadah. Ya, ada di dalam sebuah ibadah. Kalau ini tidak ada, maka ini akan menjadi amal yang sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rahmat jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya penting bagi kita untuk bermuhasabah sebelum melakukan sebuah perbuatan. Menghitung-hitung dampak yang akan ditimbulkan, manfaat yang akan dirasakan, dan lalu ketika sudah tumbuh keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala, di tengah-tengah biasanya syaitan laknatullah akan datang untuk melakukan upaya-upaya menghilangkan keikhlasan di dalam diri seseorang yang telah beramal. Nah, di sini kita juga mendengar apa yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah, hendaklah ketika beramal seorang itu menghadirkan al-muraqabah. Apa itu al-muraqabah? Al-muraqabah adalah penjagaan terhadap hati. Karena di dalam amal kadang-kadang syaitan datang kepada kita untuk menggoda atau merusak hati kita sehingga amal kita tidak sesuai dengan apa yang ada di hati kita. Allah senantiasa menganjurkan kepada kita untuk memohon perlindungan dengan berta'awuz
dari apa yang berbisik-bisik di dalam hati. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yaitu apa-apa yang berbisik-bisik di dalam hati. Dan ini sangat berbahaya bagi amal seseorang. Karena dia akan berpotensi menghadirkan riya di dalam kehidupannya, dalam amalnya. Nah, inilah kita butuh muhasabah di tempat yang kedua. Setelah kita lihat, setelah kita berbuat, maka perhatikanlah apa yang kita perbuat itu. Apa yang kita hasilkan dari perbuatan kita, dari amal kita itu. Apakah ini menghadirkan kebaikan kepada orang lain, kepada diri sendiri dan kepada orang lain? Ataukah justru perbuatan ini menghadirkan keburukan, perpecahan, pertengkaran dan seterusnya? Ini perlu kita perhatikan baik-baik agar kita benar-benar menjadi orang-orang yang terjaga. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka setiap amal yang ingin kita lakukan agar tidak menjadi sia-sia, hendaknya memiliki orientasi akhirat. Sesuatu yang berorientasi akhirat, maka dia akan melupakan dunia. Ali bin Abi Thalib mengatakan, letakkanlah dunia ini di tanganmu, tapi jangan engkau letakkan dunia ini di hatimu. Karena jika sudah diletakkan di hati dunia ini, maka ini sangat berbahaya bagi kita semua. Berbahaya bagi diri sendiri dan orang lain. Menjadi budak dunia. Dan ini adalah sesuatu yang ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada umatnya di akhir zaman, yaitu penyakit wa'an. Apa itu wa'an? Ketika ditanya oleh sahabat kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa itu penyakit wa'an? Penyakit wa'an itu adalah hubbud dunya wa karihal maut. Cinta dunia dan takut dengan kematian. Maka hilangkanlah orientasi dunia dalam setiap amal kita. Dan berorientasilah kepada akhirat. Karena dunia itu hanyalah persinggahan belaka. Dikatakan oleh Rasulullah bahwa dunia ini seperti kita sedang berkelana, lalu kita kepanasan, dan kita sebentar berteduh di bawah sebuah pohon yang rindang. Ketika nanti panas telah berakhir, maka pohon yang rindang nyaman itu pun kita tinggalkan. Karena begitulah kehidupan dunia ini, yang hanya sementara, yang tidak akan pernah kekal abadi. Perlu kita ingat bahwa sesungguhnya perbuatan kita hari ini akan berdampak kepada hari esok kita. Apa yang kita tanam hari ini, maka esok itulah yang kita panen atau kita tuai. Maka oleh karenanya, perhatikanlah wahai saudara-saudariku, bahwa sesungguhnya kehidupan kau yang lakukan hari ini akan menampakkan dirimu di esok hari. Sesungguhnya perbuatan kita hari ini akan dibalas di hari esok oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tunggulah wahai kalian yang melakukan dosa-dosa. Walau hari ini engkau belum diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala, belum tentu esok engkau akan selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah wahai sang penebar kebaikan, meski hari ini kau tidak akan mendapatkan apa-apa setelah engkau mendapatkan kebaikan, tapi esok hari engkau akan melihat mentari yang sangat indah. Engkau akan berbahagia dengannya, dan engkau akan bersyukur atas semua pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas ma anfa'un nas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia lain. Berbuatlah kebaikan sebanyak-banyaknya,
karena balasan itu akan kita terima di hari esok. Faman ya'mal misqala zarratin khairan yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan, maka meskipun kebaikan itu hanya kecil, dia pun akan mendapatkan kebaikan. Wa may ya'mal misqala zarratin syarran yarah. Dan siapa yang berbuat keburukan meski sebesar biji zahrah, maka dia pun akan mendapatkan balasan yang setimpal dari keburukan yang dia lakukan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Oleh karena untuk menyelamatkan diri kita dari fitnah dunia ini, fitnah subhat dan syahwat yang bertebaran di mana-mana, yang kita lihat di mana-mana, yang sangat mudah untuk kita akses di mana-mana, di jalan, dimanapun kita bisa melihat fitnah subhat dan syahwat ini. Maka hanyalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menyelamatkan kita dari fitnah subhat dan syahwat. Orang-orang bertakwa adalah orang-orang yang sentiasa meninggalkan semua keburukan-keburukan dan berupaya mengerjakan semua kebaikan-kebaikan. Ingatlah, hanya ketakwaan yang dapat menyelamatkan kita dari segala macam fitnah subhat dan syahwat. Di dalam surah Al-Hasr ayat 18 dan 19 ini Allah sampai-sampai menyebutkan takwa itu 2 kali. Karena sesungguhnya apapun yang kita kerjakan, Allah mengetahui. Ada sebuah Sayyidul Istighfar yang apabila kita baca di pagi hari dan sebelum sore dia telah meninggal dunia, maka dia tercatat sebagai ahlul jannah. Apa Sayyidul Istighfar itu? Allahumma Rabbi anta khalaqtani ana abdika wa ana ala ma'ahdika wa adika mastata'tu wa adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma Rabbi anta, Allahumma anta Rabbi, sesungguhnya engkau adalah Tuhanku. Khalaqtani, yang menciptakan aku. Ana abdika, aku ini adalah hambamu. Wa ala ahdika, dan atas petunjukmu. Wa wa'dika mastata'tu, dan hidup dengan perjanjian dan melaksanakan janji itu semampuku. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepada engkau dari apa yang telah aku lakukan, dari perbuatan burukku sendiri. Abu'u laka bi ni'matika alayya, dan aku mengakui akan nikmat-nikmat yang engkau berikan. Wa abu'u bi dzambi, dan aku mengakui dosa-dosaku. Faghfirli, maka ampunilah aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali engkau. Ini adalah bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengakui bahwa kita hidup atas janji Allah, berpegang teguh kepada janji-janji kita semampu kita, dan kita mengakui bahwa kita adalah hamba Allah yang senantiasa berbuat dosa, sehingga kita memohon ampun kepada Allah agar mengampuni dosa-dosa tersebut. Lalu kita mengakui bahwa semua ini adalah nikmat yang Allah berikan, dan tidak ada satupun yang milik kita, tidak ada satupun yang menjadi milik kita di dalam kehidupan ini. Semuanya akan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya
kita senantiasa membaca Sayyidul Istighfar di pagi hari, di sore hari, sebagai zikir pagi dan petang kita, sehingga ketika kita wafat, benar-benar kita menghayati Sayyidul Istighfar ini, maka Allah akan mematikan kita dalam kondisi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang akan menjadi penghuni surga. Hadirin yang dirahmati Allah, maka ingatlah Allah agar kita tidak lupa siapa diri kita. Di dalam surah Al-Hasr ayat 19, Allah mengatakan, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسُهُمْ. Dan janganlah engkau menjadi orang-orang yang lupa kepada Allah, maka Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Ulaika humul fasiqun. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Jangan pernah kita melupakan Allah Subhanahu wa taala, agar Allah tidak melupakan diri kita. Ada orang yang lupa kepada dirinya sendiri. Artinya apa? Di dalam kehidupan ini dia tidak sadar untuk apa Allah ciptakan dirinya. Padahal Allah telah jelaskan kepada kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Maka tidak ada kehidupan ini kecuali hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita kerjakan, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini, di dalam menghitung amal-amal kita, agar kita tidak lupa kepada diri kita sendiri. Maka ingatlah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan ingatkan kepada kita, wahai si fulan, sesungguhnya engkau hanyalah segumpal daging yang dibalutkan kepada tulang-tulang, yang nanti ketika waktunya engkau akan mati, engkau akan meregang nyawa, dan semua yang telah engkau usahakan di atas muka bumi ini akan engkau tinggalkan. Maka apa yang kita miliki setelah itu, hadirin? Maka ingatlah itu semua, agar Allah tidak melupakan kita tentang diri kita. Artinya, agar kita tidak melupakan akhirat kita. Agar kita tidak terlena dengan dunia ini, yang sesungguhnya hanyalah kesesatan, fatamorgana, dan kelelahan. Ingatlah, akan dirasakan 3 hal oleh orang-orang yang mencintai dunia ini. Yang pertama, kelelahan mengidam-idamkan harta. Yang kedua, kelelahan dalam mencari harta. Dan yang ketiga adalah kelelahan di dalam menjaga harta. Sebelum dia dapatkan harta itu, dia idam-idamkan, dia capek menghayal dengan harta itu. Dia lelah dengan apa yang dihayalkan, dengan tulul amal yang dia telah dilakukan bertahun-tahun. Lalu ketika dia ingin mencapai itu, dia berusaha keras. Dia berbuat apa saja yang bisa menghadirkan kekayaan itu, sehingga dia lelah pula dengan apa yang telah dilakukan itu. Dan setelah dia dapatkan harta itu, dia pun lelah dengan menjaganya. Dia lelah dengan bagaimana agar harta itu tidak berkurang, dan bagaimana dia agar bisa terus menikmati harta-harta itu. Kelelahan yang akan dirasakan oleh orang-orang yang mencintai dunia ini. Oleh karenanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, aksiru li zikri, ya, aksiru li zikril maut. Berbanyaklah engkau mengingat kematian. Di dalam hadis dikatakan bahwa banyaklah engkau, lebih kurang artinya banyaklah engkau mengingat sang pemutus kenikmatan. Banyaklah engkau mengingat sang pemutus kenikmatan. Ala wahiyal maut, kata Rasul. Itu adalah kematian.
maka ketika kita mengingat kematian, maka kita akan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjadikan kita ingat siapa diri kita. Tak lain hanyalah seorang hamba yang tidak memiliki apapun di atas muka bumi ini. Oleh karenanya, marilah kita senantiasa bermuhasabah di dalam kehidupan ini, karena muhasabah akan menghadirkan paling tidak 5 hal. Yang pertama, muhasabah akan menjadikan ringan kita di penghitungan nanti. Muhasabah akan membuat kita ringan dalam perhitungan nanti. Umar bin Ibn al-Khattab mengatakan, hasibu qabla an tuhasibu. Itulah diri kalian sebelum datang hari perhitungan. Agar kita ringan nanti di akhirat, maka rajin-rajinlah kita menghitung diri kita. Menghitung apa yang telah kita perbuat. Menghitung amal-amal kita. Apakah amal ini sudah terpenuhi untuk bisa meringankan kita di akhirat. Karena memang bekal yang paling baik di dalam kehidupan ini adalah amal ibadah. 3 hal yang menyertai mayit, kata Rasulullah SAW sebelum dia dikubur. Yang pertama adalah hartanya, yang kedua keluarganya, yang ketiga adalah amalnya. 2 akan pulang dan 1 yang akan tetap bersamanya. Keluarga, boleh jadi mereka menangis ketika kematian kita, tapi ingatlah, tangis mereka akan berhenti seketika setelah engkau masuk ke dalam liang kuburmu. Hartamu akan mengantarkanmu sampai ke perkuburan, tetapi ingatlah, mobil-mobil itu, harta benda itu akan pulang, bahkan ia akan mulai dibagi-bagi oleh ahli warismu. Dan hanya amalmu lah yang akan menjadi temanmu di dalam kehidupan kubur. Utsman bin Affan mengatakan bahwa sesungguhnya kubur adalah pintu. Apabila dia selamat di kuburnya, maka dia akan selamat sampai akhirat nanti. Yang kedua, manfaat muhasabah dalam kehidupan ini adalah kita akan senantiasa berada di dalam petunjuk. Ya, kita akan senantiasa di dalam petunjuk karena kita selalu waspada dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lalu dengan muhasabah kita dapat mengobati hati kita yang rusak, hati kita yang terluka. Dengan muhasabah menghitung, maka hati kita akan menjadi baik. Lalu yang keempat, kita akan merasa kurang dalam beribadah, sehingga kita tidak tertipu dengan amal yang telah kita lakukan. Karena kadang-kadang syaitan datang bukan hanya kepada orang yang fujur dan futur, tapi juga datang kepada orang yang rajin beribadah, dengan menjadikan ibadahnya itu seolah-olah sudah di atas dan sudah menjadi amal yang diterima. Ditampakkan bahwa sesungguhnya adalah yang terbaik, sehingga kita lupa bahwa bukanlah amal kita yang menyelamatkan kita dari siksa api neraka, tapi sesungguhnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya yang memasukkan kita ke dalam surga atau memasukkan kita ke dalam neraka. Yang kelima, mengangkat takabur atau sombong dari dalam hati kita, karena kita akan senantiasa merasa takut dengan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Muhammad bin Wasi rahimahumullah mengatakan, "Lau anna
lizunubi rihun fala qadaran fala yuqaddiru ahadun ayyajlisa ma'i. Andai dosa-dosa itu memiliki bau, maka tidak ada satupun orang yang mampu duduk bersamaku karena baunya dosa itu. Oleh karenanya kita hari ini bisa duduk di sini, bisa bertatap muka, bisa berkumpul dengan saudara, tak lain hanya karena Allah menutupi dosa-dosa kita. Andai Allah bukakan dosa-dosa itu, maka na'udzubillah, kita tidak akan mampu untuk memandang dunia ini. Maka kita akan senantiasa mengurung diri kita dengan tidak membiarkan orang lain mengetahui apa yang ada pada diri kita. Kita mengunci diri karena malu yang sangat luar biasa. Tapi Allah Maha menyayangi umatnya, Maha menyayangi hambanya ketika Allah masih menutupi aib-aib kita. Maka sadarlah bahwa sesungguhnya amal ibadah kita tidaklah dapat menyelamatkan kita. Dia hanyalah akan menjadi amal ibadah yang kita tidak ketahui apakah diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadirin, terima kasih atas semua perhatiannya. Sampai di sini pertemuan kita. Mudah-mudahan Allah memberkahi. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.